Halo Sobat Medcom, selamat sore ketemu lagi di FOMO, Fokus Medcom. Apa yang kita obrolin hari ini? Tentu saja Sintayong yang dipecat dan bakalan PSSI sudah katanya sih sudah mendekati bakalan ada, bukan mendekati lagi, katanya bakalan ada pelatih baru untuk timnas Indonesia. Nah, untuk ngobrolin hal ini nih kita udah kedatangan satu narasumber, pengamat sepak bola sekaligus pemimpin redaksi Skor.id, Mas Rais Adnan. Selamat sore, Mas. Selamat sore, ya. Sore. Nih, obrolannya jadi rame banget nih, Mas ya, Ya, ketika Erick Thohir mengeluarkan pengumuman bahwa Sintayong dipecat. Nah, ini Mas Rais, kan STY ini kan dipecat dan akan diganti oleh pelatih baru. ya. Nah, kalau melihat performa timnas di kualifikasi Piala Dunia, ini memang perlu ganti pelatih atau enggak sih sebenarnya, Mas? Ini ya, ini memang ada beberapa hal ya yang memang harus disikapi dari sini. Yang pertama, kalau soal perlu diganti atau enggak, kita lihat secara poin aja pertama. Secara poin sekarang yang sudah didapatkan itu bisa dibilang memang sudah di atas dari ekspektasi sebenarnya, ataupun sesuai dengan ekspektasi ya. Walaupun ada beberapa hal di beberapa pertandingan juga ada yang miss gitu soal hasil, karena kan kita berharap lawan Bahrain kita bisa menang, lawan China kita bisa menang gitu loh. Secara kualitas tim juga kita masih bisa lah untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut di kandang dua tim tersebut. Tapi secara poin yang diraih dan secara klasemen sebenarnya on the track. Cuma memang situasi di dalam tim ini yang tidak akhirnya membuat situasi sekarang memutuskan bahwa PSSI itu memutuskan untuk melakukan keputusan yang kalau saya bilang yang sangat beresiko tinggi sebenarnya buat mereka juga. Ya akhirnya terjadi pergantian tersebut, dan kalau saya rasa sebenarnya saat ini memang diambil sama PSSI, kalau tidak sekarang mereka berhitung juga gitu. Dengan sisa 4 pertandingan masih ada mungkin sekitar 2 bulan ya. dua Iya. bulan untuk persiapan, dengan misalkan nanti mendatangkan pelatih yang kulturnya sama dengan kebanyakan ataupun mayoritas Iya. pemain naturalisasi kita yang sekarang juga menjadi mayoritas tulang punggung timnas kita, diharapkan proses adaptasi itu bisa berjalan cepat gitu. Yang pasti kalau saya perlu atau tidak perlu sebenarnya masih belum perlu-perlu amat untuk di STY gitu. Untuk Iya. saat ini ya masih belum Iya. perlu-perlu amat. Tapi kalau melihat situasinya sudah tidak sehat di dalam tim, memang secara federasi juga harus melihat itu ya. Kalau Iya. misalkan ini tidak bisa diatasi lagi oleh seorang personal STY, ya ini harus diambil sikap juga sama PSSI gitu. Iya. Daripada tim ini hancur yang sudah Hmm. dibangun, sudah dibentuk dan malah nanti gagal Iya. dari target yang dicapai, ya sudah Hmm. keputusan ini yang harus diambil. Mungkin Iya. perhitungan seperti itu dari PSSI sendiri. Mas Rais, ini kan yang jadi perhatian PSSI menurut Pak Erick Thohir itu kan ketika timnas kalah 2-1 dari Cina pada Oktober lalu nih kan. Ya, Nah, tapi kenapa PSSI harus nunggu sampai Januari nih, Mas? Ini kan untuk memutuskan lanjut atau tidak dengan STY. Ini kan sehingga kan dikaitkan dengan tumbangnya timnas di AFF nih. Nah, kalau menurut Mas Rais, kenapa sih PSSI memilih momennya di Januari ini nih baru diganti STY? Padahal katanya kan udah lama. Atau Mas Rais mungkin ada insight-insight lain soal ini? sebenarnya ini kalau yang sepengetahuan saya, sebenarnya ini akumulatif sih dari beberapa hal yang sudah terjadi ya. Saya juga tidak berani berbicara secara gamblang karena kan ini masih rumor ataupun masih dalam sisi Ya. off the record juga gitu loh. Tapi yang pasti emang ini adalah akumulatif yang sudah terjadi ya antara mungkin STY dengan PSSI, terus dengan situasi yang ada di timnas, kemudian ada friksi memang yang terjadi yang Ya. kita dengar lah ya, sudah disampaikan sama Pak Erick Thohir juga sebenarnya ya, ada 3 hal juga yang menjadi pertimbangan untuk demi kondusivitas tim gitu. Yang pasti kalau saya lihat di sini tinggal bagaimana dari target AFF kemarin Ya. sebenarnya memang itu kegagalan. Kita kan walaupun sebenarnya katanya target antara, kemudian targetnya katanya ada yang waktu di awal bilangnya ke final gitu, bahkan akhirnya ujungnya malah jadi semifinal saja ternyata tidak lolos. Ya, itu juga Ya. menjadi satu penilaian tersendiri karena ada beberapa hal juga yang STY ketika jadi pelatih miss, tapi ada beberapa hal juga mungkin cukup banyak juga sebenarnya yang berhasil dia capai targetnya. Tapi perhitungan-perhitungan yang dilakukan PSSI, kemudian pencapaian yang sudah didapatkan oleh STY, situasi tim sebenarnya Ya. masih menunggu. Sebenarnya lawan Arab itu kalau saya tidak salah, saya sudah dengar juga
itu udah siap-siap sebenarnya. Kalau kalah, STY bakal out. Udah saya Oke. dengar gitu. Ada isu itulah kalau Hmm. kalah sama Arab Saudi. Ternyata menang, makanya Iya, tertunda lah itu. iya, Makanya iya. apa namanya? Akhirnya situasi yang terjadi sekarang terus setelah kegagalan di AFF menjadi Hmm. salah satu tambahan saja. Iya, Di AFF itu hanya salah satu tambahan kalau menurut saya ya. Kalau iya. sepengetahuan saya salah satu tambahan saja penilaian oh ini Hmm. gagal capai target. Selebihnya ini lebih kepada terkait kondusivitas tim yang dikhawatirkan bisa mengganggu ataupun mungkin apa namanya menggagalkan target yang sudah dipasang Hmm. sama PSSI. Ya, Mas Rais kan ini kan kalau bicara soal pergantian pelatih ini kan adaptasi strategi dan adaptasi pemain dengan pelatih baru kan seperti itu ya Mas ya. Nah ini sebenarnya kalau melihat ada Mas Rais sudah bilang bahwa memang kita ini masih ada beberapa pertandingan tersisa selama 2 bulanan ke depan gitu. Nah ini resikonya seperti apa sih Mas Rais kalau sebuah tim ini timnas loh itu ganti pelatih di sisa beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan sebenarnya posisi timnas kan juga masih ada peluang besar ya sebenarnya seperti itu. Nah, ini apakah bisa adaptasi dengan pelatih baru atau tidak ini Mas kalau Mas Mas lihat? Kalau dari satu kultur yang sama, kan seperti yang saya Hmm, bilang tadi, mayoritas pemain naturalisasi kita adalah dari Eropa. Kalau ya. yang dari lokal ini, saya rasa pastinya harusnya bisa beradaptasi juga dengan cepat Oke. ya, penyesuaiannya. Hmm, Tapi dengan hmm, tulang punggung kita kebanyakan dari Belanda dan sudah pelatihnya sudah pasti dari Belanda, hmm, ya yang pasti memang harusnya secara kultur untuk adaptasi strategi ini tidak ada kesulitan. Karena filosofi permainan yang sudah ditanamkan oleh para pemain naturalisasi kita hmm, ini pasti sama ya dengan yang akan ya, dikembangkan sama si pelatih ini. Si pelatih ini juga pasti sudah dikasih tahu ya, ya. mungkin background dari tim ini seperti apa saat ini, Hmm, terus meminta filosofi dia seperti apa ini kan yang juga menjadi penilaian juga pastinya dari PSSI untuk merekrut hmm, pelatih anyar ini nanti. Saya rasa soal adaptasi kalau dari kultur yang sama dari memang hmm, yang apa namanya dari negara yang memang seperti hmm, mayoritas pemain naturalisasi kita harusnya tidak kesulitan tim ini dan dengan pelatih baru dengan situasi yang sekarang harusnya tidak ada hmm, lagi yang namanya percaya proses lah ibaratnya gitu. hmm, Ini berarti dengan menunjuk pelatih baru berarti PSSI yakin pelatih ini bisa dengan cepat untuk klop dengan ya, dengan para pemain yang ada di skuad timnas saat ini hmm, berarti dan juga secara target harusnya bisa dipenuhi. Kalau ya, gagal ini yang akan mungkin nantinya sudah siap ditanggung resikonya oleh hmm, PSSI. ya. Ini menarik nih Mas Rai sudah menyinggung-nyinggung soal culture atau budaya dari pemain naturalisasi kita ya. Nah ini kan kemarin pada preskon salah satu yang disebutkan itu selain budaya dan budaya ini kan ada komunikasi juga yang dianggap dari salah satu kekurangan dari STY. Nah ini apakah budaya dan komunikasi ini sebenarnya menjadi faktor yang sangat penting Mas di dalam timnas? Ya, pasti yang namanya komunikasi dalam sebuah tim itu sangat penting ya. Apalagi dalam memberikan instruksi. Kalau terlalu banyak barrier, terlalu banyak apa namanya translator, takutnya Hmm, ini tidak sampai dengan sempurna. Tapi yang namanya bahasa sepak bola kan bahasa universal ya. iya. Kemudian saya itu punya dua penerjemah. Yang pertama Coach Hmm, Sin, yang pelatih fisik dia, sistem pelatih fisik dia. hmm, Kemudian yang kedua adalah JJ untuk pemain-pemain lokal. iya. Jadi ini dilihat sebenarnya nggak begitu kurang efektif lah gitu dengan adanya dua Hmm, transfer ini gitu. Tapi secara garis besar harusnya dalam bahasa sepak bola itu bisa dimengerti. Cuma memang dari sisi strategi mungkin ada yang merasa kurang pas juga dari para pemain yang oke. biasanya bermain total football gitu, bermain terbuka, Hmm, tapi terus dipaksa untuk bermain defense counter, gitu. iya. Bertahan kemudian serangan balik cepat gitu. Tapi Hmm, kalau soal komunikasi ini pastinya sangat penting sekali untuk hmm, sebuah tim karena kalau komunikasi itu tidak berjalan baik maka secara tim juga pasti tidak akan bagus ya hmm. permainannya. Hmm. Mas, ini kita bergeser sedikit ke nama-nama yang muncul, sempat muncul kan selain Kluivert ini ada beberapa nama nih kan yang sempat muncul. Nah, terus apakah rumor-rumor nama pelatih yang baru ini memenuhi kriteria yang istilahnya untuk menambal kekurangan STY itu atau netizen menyoroti CV melatihnya nggak terlalu cemerlang juga nih Mas. Nah, kalau menurut Mas Rai sendiri gimana sih? Ini sebenarnya kalau misalkan uh, Giovanni Van Bronckhorst kemudian misal kan ada nama Erik Ten Hag juga gitu, Ini ada Luis ada Van Gaal, mereka punya pengalaman yang sangat luar biasa dengan klub besar ya. hmm, Sementara Patrick Kluivert sendiri kan memang disoroti ya gitu. ya, Kiprahnya itu tidak terlalu banyak ya bersama timnas Curaçao aja dia tidak terlalu fenomenal hmm, juga gitu. Yang
terus dengan di klub pun dia tidak terlalu punya prestasi yang bagus secara track record ya. Tapi melihat rekam jejak dia sebagai seorang legenda, kemudian pastinya akan dihormati juga, disegani oleh para pemain naturalisasi kita, dan dia juga mungkin punya filosofi yang memang sevisi dengan PSSI maupun dalam pembentukan tim ini, ya itu yang mungkin menjadi salah satu penilaian lebih lah nanti dari PSSI untuk memilih Patrick Kluivert. Tapi kalau dari sisi pengalaman, ini harusnya menjadi ajang bagi Kluivert sendiri kalau misalnya nanti memang resmi akan ya, untuk dia memberikan pembuktian gitu. Karena kan ketika dia jadi pelatih, kemudian terakhir ada kasus juga 2017 soal kasus dia tersandung kasus judi dan segala macam itu, ini pembuktian dia untuk memberikan bukti bahwa dia punya kapasitas sebagai pelatih yang berkualitas dan juga bisa mengangkat tim. Kalau sampai tim ini bisa lolos ke Piala Dunia, walaupun nanti pasti akan ada tetap ada jasa STY gitu ya. Ini biar bagaimanapun ini juga bisa jadi ajang pembuktian bahwa Kluivert bisa cukup berbicara ataupun memberikan pembuktian bahwa dia salah satu pelatih yang juga bisa diperhitungkan nantinya untuk ke depan. Ya. Ini Mas, ini kan kalau melihat yang ini legasinya STY, ini kan timnas sekarang ini kan legasinya STY nih, katanya kan begitu kata-kata publik kita kan. Nah, ini kalau melihat fondasi yang sudah dibangun STY sendiri di timnas, kalau dilihat dari karakter pelatih Eropa yang ini kan banyak yang dibidik nih disebut-sebut. Nah, salah satunya Kluivert yang namanya paling santer terdengar bahwa dia bakalan menggantikan seperti itu. Nah, ini kalau dilihat dari karakter pelatih ini nanti apakah merombak habis-habisan strategi timnas atau bahkan mungkin diteruskan dari warisan STY ini, atau seperti apa nanti kalau Mas Rais melihatnya? Ada strategi pasti akan berbeda. Sebenarnya Kluivert ini hanya tinggal menyempurnakan ya. Secara bahan bakunya ini sudah bagus gitu loh. Dari materi pemain, terus dari segi fisik ya, kan sudah dibentuk juga sama STY ya gitu. Jadi tinggal sesuai strategi saja nanti pasti akan berbeda. Pastinya permainan akan lebih terbuka harusnya gitu. Ketika dipegang sama Kluivert. Kalau sama STY kan dengan sistem pertahanan rapat, kemudian counter yang dia terapkan gitu, dan menguji ketahanan fisik dari para pemain ya. Dibutuhkan ketahanan fisik yang sangat luar biasa dalam menerapkan strategi STY. Nah, dengan Kluivert nantinya gitu, dia hanya tinggal menyesuaikan saja gitu dengan pola permainan, misalkan filosofi total football yang memang biasa dari Belanda gitu. Pastinya dia harusnya lebih mudah sih untuk bisa meracik tim ini. Ya dia juga harus berterima kasih juga pastinya dengan apa yang sudah dilakukan sama STM membangun fondasi tim ini gitu. Mungkin nanti juga ada tambahan-tambahan pemain, dan mungkin Kluivert juga akan melihat lagi dari kompetisi lokal gitu, yang akan memberikan kesempatan lagi para pemain lokal yang tadinya tampil bagus di Liga 1 tapi tidak pernah dipanggil sama STY gitu. Jadi memang ini menjadi apa ya, nanti harusnya kerja dari Kluivert ini lebih mudah kalau misalkan nanti memang ditunjuk sama PSSI. Mas, ini kan kalau bicara soal timnas, kita selalu berbicara tentang ekspektasi publik kepada PSSI dan pelatih baru nanti nih kan Mas. Nah, ini kan apakah pantas nih kalau publik ekspektasinya kepada orientasi hasil yaitu masuk Piala Dunia nih? Karena SCY kan sudah melewati proses dari bawah sampai level timnas yang sekarang. Ini menurut Mas Rai sendiri gimana sih kalau memang ekspektasinya seperti itu? Apakah itu bisa dibilang pantas? Sebenarnya gini, kita harusnya sadar dulu ya, kalau kita itu dari peringkat berapa sekarang gitu. Sadar di peringkat 127 FIFA. Sudah lolos di round 3 aja sudah sangat luar biasa sebenarnya. Tapi ada harapan, ada asa ketika sudah dilatih sama STY, kita bisa lolos langsung di 2 besar. Padahal kan tadinya targetnya minimal di round ini kita peringkat 3 atau 4 biar bisa lolos ke babak berikutnya. Jadi kalau menurut saya wajar bila sekarang pecinta sepak bola nasional ataupun timnas ini berekspektasi lebih tinggi dengan pelatih baru yang didatangkan gitu, karena diharapkan dengan digantinya STY kan memang targetnya lolos Piala Dunia gitu. Ya berarti si pelatih baru ini diharapkan bisa lolos Piala Dunia lewat jalur 2 besar, dan peluang itu masih ada. Ya kuncinya adalah nanti di bulan Maret, kalau laga pertama lawan Australia kita kalah atau mainnya malah berantakan, ini akan jadi presiden buruk dan akan membuat malah justru mental tim ini bisa rapuh. Ini yang kita akan tunggu ya. Mudah-mudahan sih memang langsung hasilnya dapat hasil positif dan kita bisa lolos langsung ke 2 besar. Mas, ini terakhir Mas. Kalau menurut Mas Rais nih, akankah ada kejutan dari pelatih timnas yang baru ini? Ini kan namanya udah beramai di skill-skill. Bakal ada kejutan nggak sih Mas kalau menurut Mas Rais? Kalau kejutan mungkin
dari sisi strategi aja sih kalau saya rasa ya. Tapi kalau dari komposisi pemain saya rasa tidak akan berbeda jauh dengan apa yang sudah digunakan sama Coach Sinteyong. Mungkin dia hanya akan melihat lagi beberapa profil pemain-pemain kita yang non Eropa, yang tidak bermain di Liga Eropa. Jadi selebihnya saya rasa tidak akan ada kejutan yang banyak dari Patrick Kluivert. Ya kita berharap kejutannya adalah lolos ke Piala Dunia. Baik, terima kasih banyak Mas Rais sudah bergabung dengan Medcom, udah ngobrol-ngobrolin Sintayong dan pelatih baru timnas nanti seperti apa. Terima kasih Mas Rais Adnan, pengamat sepak bola sekaligus pemimpin redaksi Skor tadi. Sampai ketemu lagi Sobat Medcom di FOMO berikutnya.